Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Bapak sekalian jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah ya. Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan manusia tidak lain adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ibadah yang paling mudah, ya, paling gampang, paling ringan adalah zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibadah yang paling gampang ya, dan paling ringan ya, paling mudah ya adalah zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat ya, menyuruh kepada hamba-hambanya untuk banyak berzikir ya. Bahkan Allah pun memuji-muji mereka, orang-orang yang banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam surah dikatakan Al-Ahzab ayat 41, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ini zikir yang sifatnya mutlak ya. Karena zikir pada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam ya, ada dua sifat ya. Ada zikir mutlak atau zikir am umum ya. Ada juga zikir yang sifatnya muqayyad. Apa itu muqayyad? Terikat. Apakah terikat dengan waktu ya, terikat dengan sebab, terikat dengan jumlah. Ini namanya zikir yang sifatnya muqayyad ya, terikat artinya, terikat dengan waktu ya, dengan sebab dan juga dengan bilangan ya. Adapun zikir yang sifatnya mutlak itu zikir yang tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan sebab dan juga dengan bilangan, terserah kita kapan saja ya, di mana saja dan berapa saja. Namanya zikir mutlak. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman ya, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Ini namanya zikir mutlak ya.
Maka sebagaimana disebutkan tadi ketika imam membaca surah Ali Imran, ya, ulul albab itu adalah orang-orang yang berzikir pada Allah dalam keadaan berdiri, duduk ataupun dalam berbaring, ya. Dalam surah juga Al-Baqarah ayat 200 Allah berfirman, "Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashaddu dzikra." Apabila kalian, kata Allah, telah melaksanakan manasik ibadah haji kalian, maka berzikirlah pada Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti kalian mengingat bapak-bapak kalian, atau lebih dahsyat, ya, daripada mengingat bapak-bapak kalian. Zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah perintahkan ketika kaum muslimin telah melakukan ibadah haji supaya banyak berzikir. Ya. Fa idza qadaitum manasikakum, apabila kalian telah melaksanakan manasik, ya, haji kalian, maka berzikirlah kepada dengan zikir sebanyak-banyaknya. Bukan disuruh memperbanyak oleh-oleh, ya, tapi banyak zikir, kata Allah, telah beres ibadah haji, ya, bukan perbanyak olehnya, ya. Dalam surah Al Imran ayat 191 kata Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itulah ulul albab, orang-orang yang cerdas, ya. Orang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan, ya, qiyaman berdiri, ya, qu'udan duduk, au junubihim dalam keadaan berbaring, ya. Senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan dalam surah juga Al-Ahzab ayat 35 Allah berfirman, ya, wadzakirina Allaha katsira wadzakirat adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, ya. Laki-laki ataupun perempuan yang banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar, ya. Maka ayat-ayat tadi ada ayat perintah untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjelaskan tentang keagungan Allah, memuji-muji mereka. Ya. Dalam hadis yang sahih, ya, dari Aisyah ummul mukminin menceritakan Nabi pernah bersabda, apa kata Rasulullah, ya, ya, min sa'atin tamurru bi ibni Adam la yadhkurullaha fiha, ya, illa tahassar 'alaiha yaumal qiyamah. Kata tidaklah ada waktu-waktu yang pernah kita lewati, ya, tidaklah ada waktu-waktu, ya, yang dilewati oleh anak Adam yang telah lalu, ya, bukan yang akan datang. Ada waktu-waktu yang pernah kita lewati, ya. Ada waktu yang tidak memuji Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, kecuali kata Nabi tahassaru 'alaiha yaumal qiyamah, kerugian atasnya pada hari kiamat. Waktu-waktu yang pernah kita lewati dari semenjak balik sampai sekarang ini, yang telah kita lewati, bukan yang belum, ya, kata Nabi, ya, ada waktu-waktu yang kita tidak memuji Allah Subhanahu wa taala kecuali tahassaru 'alaiha yaumal qiyamah. Tahassar, apa tahassara? Sangat rugi. Ya, rugi karena hidup itu adalah ghanimah bagi kaum muslimin. Ya, hidup adalah ghanimah. Ya, maka hidup bagi orang mukmin lebih baik daripada kematian. Ya, karena setiap waktu adalah ghanimah, keberuntungan. Ya, maka Nabi mengatakan mamin, ya, sa'atin tamurru bi ibni Adam la yadhkurullaha fiha illa tahassaru 'alaiha yaumal qiyamah. Tidak ada waktu-waktu yang pernah dilewati oleh anak Adam, ada waktu-waktu yang tidak kita menggunakan untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala kecuali kata Nabi tahassaru 'alaiha yaumal qiyamah. Ya. Baik dikatakan zikir yang secara mutlak ataupun secara muqayyad. Ya. Karena memang Nabi mengajarkan setiap perbuatan, Nabi ajarkan tentang zikirnya.
Tidak ada satu perbuatan yang belum Nabi ajarkan zikirnya. Ya. Maka karena zikir adalah ibadah yang paling agung, ya. Dan zikir dan yang namanya ibadah dikatakan tidak boleh kita, ya, mengamalkannya secara serampangan, nggak boleh. Ya. Ibadah itu tauqifi. Apa tauqifi artinya? Ya, tidak boleh kita amalkan kecuali berdasarkan perintah petunjuk. Itu ibadah. Karena asal ibadah itu dikatakan dilarang, tidak boleh, ya, tanpa ada perintah. Ya, maka ulama menjelaskan dalam kaidah usul fikih, ya, al aslu fil ibadati at-tahrim wal khatar wal mamnu. Ya, asal ibadah itu adalah haram. Asal ibadah itu adalah dilarang. Tidak boleh kita amalkan suatu ibadah tanpa ada perintah. Ya, itu ibadah itu. Ya. Beda dengan adat. Kalau adat asalnya boleh. Tidak boleh seseorang melarang adat, tradisi, kebiasaan manusia, ya, kecuali ada adat yang bertentangan dengan syariat. Ya. Kalau asal adat, tradisi, kebiasaan adalah boleh. Itu asal tradisi, ya. Kecuali ada adat, ya, tradisi yang bertentangan dengan syariat, maka wajib ditolak. Ya, itu asal adat, ya. Al-atwa fil adati al-ibahah. Asal adat, tradisi, kebiasaan adalah mubah. Tidak boleh kita melarang adat tradisi kecuali adat-adat yang bertentangan dengan syariat. Sedangkan asal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah haram. Ya. Tidak boleh kita melakukan tanpa ada perintah. Maka Nabi menjelaskan dalam hadis yang sahih, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa melakukan suatu amalan ibadah, ya, apapun jenis ibadah itu, ya, apabila tidak ada perintah dari kami, Allah dan Rasulnya, maka mardud, tertolak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah dikatakan Al-Kahfi ayat 105 menegaskan, "Qul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Ini kata Allah tentang larangan ibadah yang tidak ada perintahnya. Katakan, kata Allah kepada Rasulnya, "Qul," katakan ya Muhammad, "hal nunabbiukum," maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang paling rugi amal ibadahnya. Ya, ibadah kerugi gitu ya. Qul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mal, katakan ya Muhammad kepada mereka, maukah aku kabarkan kepada kalian, beritahu kalian orang yang paling rugi amal ibadahnya. Ahsarin a'mal, amal-amal mereka yang paling rugi. Apa kata Allah? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang sesat amal ibadah mereka di dunia ini dan mereka menganggap amalan itu amalan yang baik. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang sesat amal ibadah mereka di dunia ini, wahum yahsabuna, dan mereka menganggap, mengira amal itu amalan yang baik. Kenapa dikatakan sesat? Karena amal mereka tidak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Maka setiap ibadah yang kita amalkan, ya, tetapi ibadah tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya, walaupun ikhlas niatnya, maka dikatakan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah, Nabi menjelaskan dalam hadis yang sahih, ya, innallaha la yanduru ila ajsamikum
wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat rupa kalian, tidak melihat jenis kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Hatinya ketika beramal ikhlas tidak karena Allah, amal sesuai nggak dengan sunnah Rasulullah. Maka Fudail bin Iyad ketika menafsirkan ayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Untuk apa kata Allah? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Kata Fudail bin Iyad, Allah tidak mengatakan yang paling banyak, yang Allah lihat itu. Yang paling baik ahsanu amal, bukan aksar, tapi ahsan. Maka beliau menjelaskan, kata Fudail bin Iyad, baiknya amalan itu apabila amalan itu khalisan sawaban. Khalisan sawaban. Ini baiknya amalan apabila khalisan sawaban. Khalisan ikhlas karena Allah diamalkan, mengamalkannya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, kata Allah. Ikhlas amalnya itu. Yang kedua kata beliau sawaban, apa sawaban? Di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir Allah juga berfirman, apa kata Allah? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Allah, barang siapa yang mengharap merindukan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Falyamal amalan soleh, maka hendaknya dia beramal soleh dan tidak menyekutukan amalnya dengan sesuatu apapun. Ini dikatakan apa namanya? Ibadah. Maka zikir adalah ibadah, maka tidak boleh kita ibadah zikir kecuali ada petunjuk. Ada perintah. Bagaimana Nabi yang memerintahkan zikir? Allah yang memerintahkan zikir melalui Rasulnya, dan Nabi pula yang praktekkan bagaimana zikirnya. Maka tidak boleh kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang dibuat-buat. Apa contohnya? Zikir dengan lafaz Allah, 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 Allah. Zikir bukan zikir. Allah itu adalah nama. Zikir artinya memuji. Allah, 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 ada gak memujinya gitu? Allah, 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 Allah itu nama. Bukan memuji Allah. Memuji itu alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Memuji namanya zikir. Subhanallah, maha suci Allah. La ilaha illallah. Allahu akbar, itu namanya memuji. Kalau Allah, 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 apa maknanya Allah? Ya Allah namanya, senama itu. Bukan pujian. Ada orang manggil Ahmad, 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 Ahmad. Kasih Ahmad apa? Tapi kalau Ahmad itu orangnya bagus. Rajin, itu memuji namanya. Allah, 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 Allah. Artinya apa? Allah. Nggak ada pujiannya. Maka subhanallah, maha suci Allah. Allahu akbar, Allah maha besar. La ilaha illallah. Kemudian apa lagi? La haula wala, dan segala terusnya itu pujian. Maka Nabi menurut hadis yang sahih, seutama zikir kata Nabi setelah membaca Al-Quran itu adalah 4 kalimat. Apa itu? Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini kata seutama zikir.
Ya. Jadi kita tidak boleh zikir itu membuat-buat sendiri. Setelah Allah, 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 ya, atau yang lainnya, ya. Jadi yang namanya zikir itu memuji. Ada pujiannya. Subhanallah, apa pujiannya? Mensucikan Allah. Maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Ya. Kemudian, ya, la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, tidak punya pujian memuji. Tapi kalau Allah nggak ada pujian sama sekali. Maka jangan coba-coba kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang tidak pernah Nabi ajarkan. Nah, maka Allah dalam surah Al-Maidah menyebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah sempurna Islam ini. Ya. Kemudian ya, dalam banyak hadis ya, Nabi menyebutkan tentang keutamaan zikir, tentang keagungan zikir, tentang yang tingginya zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang sahih akhrajahu Tirmidzi, Ibnu Majah, Hakim, ya, dengan sanad yang sahih disepakati dengan Ad-Dahabi, ya, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallam, ala, kata Nabi, unabbiukum bi khairi a'malikum wajkaha 'inda malikikum wa rafa'a 'inda darfi darajatikum wa khairul lakum min infaqid dhahab wal fiddah wa khairul lakum min antalku aduwakum fatadribu anaqakum wa yadribuna anaqakum. Qalu bala ya Rasulullah, qala dzikrullah. Kata Nabi kepada para sahabat, maukah aku kabarkan kepada kalian amalan yang paling baik dari amal-amal kalian? Ini kata Nabi, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah aku kabarkan kepada kalian, ajar kepada kalian amalan yang paling baik, di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling azka, paling suci, paling tinggi derajatnya, bahkan lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak. Lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh kalian, membunuh musuh atau terbunuh oleh musuh, kata Rasulullah. Kata sahabat, tentu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, nam ya Rasulullah. Apa kata? Zikrullah. Zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata zikir itu adalah amalan yang paling afdal, yang paling tinggi, paling azka, insya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ya, ayus shaimina a'dhamu ajra. Puasa yang bagaimana kayak Rasulullah yang paling besar pahalanya? Kata Nabi apa? Aksaruhum lillahi dzikra. Orang yang berpuasa yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi. Ini puasa yang paling afdal, yang paling baik. Ya. As-shawam aksarhum dzikra. Orang yang berpuasa yang paling banyak zikirnya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran, Imam Syafi'i itu ada riwayat dari beliau bahwasanya di bulan Ramadan itu beliau menghatamkan Al-Qur'an selama sebulan 60 kali hatam. Itu Imam Asy-Syafi'i. Wajar ya, karena beliau umur 7 tahun udah hafal Al-Qur'an. Ya. Jadi di waktunya dihabiskan kalau bulan puasa untuk membaca Al-Qur'an, Imam Syafi'i. Maka hatam selama sebulan 60 kali hatam, berarti setiap hari 2 kali hatam. Luar biasa. Ya. Karena mengamalkan hadis ini. Ya. Kata Nabi apa? Ya Rasulullah, ya, ayus shaimina a'dhamu ajra. Puasa yang bagaimana yang paling besar pahalanya? Kata Nabi, aksaruhum lillahi dzikra. Orang yang berpuasa yang paling banyak zikirnya pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tilawatul Quran adalah zikir yang paling afdal. Ini zikir mutlak ya. Zikir mutlak. Bukan zikir yang sifatnya muqayyad. Zikir mutlak yang paling afdal adalah membaca Al-Quran. Kata Nabi apa? Afdalu dzikri ba'dal Qur'ani arbaun wa hunna minal Qur'an. Seutama-utama zikir setelah Al-Quran itu ada 4 kalimat, kata Nabi. Dan 4 kalimat ini bagian daripada Al-Quran.
Apa itu tadi itu? Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini. Ya. Tapi ini 4 ini setelah Al-Quran menunjukkan membaca Al-Quran zikir yang paling afdol. Tapi zikir mutlak, Bapak sekalian, bukan zikir muqayyad. Zikir mutlak, ya, bukan zikir muqayyad. Tapi kalau yang muqayyad, contohnya muqayyad yang terikat. Kalau mau makan baca apa? Ya bismillah. Apa kata Nabi? Ya gulam sammillah, kul biyamin, kul mimma yalhai anak. Kata Nabi, kalau mau makan sebutlah nama Allah. Ya, maka makan itu cukup dengan bismillah. Ya. Bolehkah melanjutkan bismillahirrahmanirrahim? Boleh. Cuman afdolnya adalah dengan ucapan bismillah. Sammillah, kul biyamini, kul mimma yali, kata Nabi kepada anak Rabibnya, anak tirinya dari Ummu Salamah. Hai anak, kata Nabi, kalau makan sebutlah nama Allah. Ya. Makan dengan tangan kananmu dan makan apa yang ada di hadapanmu. Ini namanya zikir yang muqayyad. Maka ketika mau makan baca bismillah lebih afdal daripada membaca Al-Fatihah. Ya. Atau yang lainnya, enggak. Lebih afdal baca bismillah. Ya, zikirnya sifatnya zikir muqayyad, terikat. Maka dan Rasulullah juga mengatakan, ya Rasulullah, ayul hujjad a'dhamu adra, haji yang bagaimana yang paling baik, yang paling banyak, yang paling gede pahalanya. Ya, kata Nabi, al-hujjad aksaruhum lillahi dzikra, haji yang banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayul musallina a'dhamu adra, salat yang bagaimana yang paling banyak pahalanya. Jihad yang bagaimana yang paling banyak pahalanya. Semua Nabi jawab aksaruhum lillahi dzikra. Bukan Allah mengatakan aqimis salata lidzikri, kata Allah, tegakkan salat untuk mengingatku. Ya. Aqimis salata lidzikri. Bahkan wala dzikrullahu akbar, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih gede itulah zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat Muslim Nabi menyebutkan, ya, sabaqa al-mufarridun, telah mendahului, kata Nabi, al-mufarriduna, telah mendahului al-mufarriduna. Kalau ya Rasulullah, wa mal mufarridun, lihat, sahabat itu ahli Arab, ahli bahasa Arab, fasih bahasa Arabnya, tetapi enggak ngerti istilah-istilah syar'i, kecuali telah mendapatkan penjelasan dari Rasulullah SAW. Sabaqa al-mufarriduna, telah mendahului orang-orang yang mufarridun. Ya Rasulullah, mal mufarridun, apa itu mufarridun ya Rasulullah? Kata Nabi, ya, ad-dzakiruna Allah katsiran wa dzakirat. Al-mufarrid itu adalah laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Telah dimenangkan oleh orang mufarridun. Sebab tadi dimenangkan, telah didahului, menang dia. Ya. Kata sahabat, ya Rasulullah, wa mal mufarriduna, apa itu al-mufarridun? Nabi menegaskan, menjelaskan, laki-laki dan perempuannya banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, dari Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Musa al-Asy'ari, apa kata Rasulullah, ya, masalul ladzi yadhkuru rabbah walladzi la yadhkuru rabbah masalul hayy wal mayyit. Bukhari. Kata Nabi menjelaskan, ya, perumpamaan orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang tidak memuji Allah Subhanahu wa taala seperti orang hidup dan orang mati. Akhrajul Bukhari. Ya. Masalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah masalah hayy wal mayyit. Perumpamaan orang-orang yang suka memuji Allah Subhanahu wa taala, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala,
Dan orang-orang yang tidak memuji Allah, tidak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi? Masalul hayyi wal mayyit. Seperti perumpamaan orang hidup dan orang mati. Wa fi riwayat Nabi mengatakan ya, perumpamaan rumah yang di dalamnya disebut nama Allah Subhanahu wa taala dan rumah yang di dalamnya tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala seperti baitul hayyi wal mayyit. Seperti rumah orang hidup dan rumah orang mati. Lihat. Kata Nabi, perumpamaan rumah yang di dalamnya disebut nama Allah dan yang tidak disebut nama Allah seperti rumah baitul hayyi wal mayyit. Ya. Rumah orang hidup dan rumah orang mati. Apa rumah orang mati? Kuburan. Ya. Jadi rumah yang nggak pernah ada sholat, ada tilawah, itu seperti kuburan kata Rasulullah. Ya. Perumpamaan, saudara lagi. Perumpamaan kata rumah yang di dalamnya disebut nama Allah, ada sholat, ada dzikir, ada tilawah. Dengan rumah yang tidak disebut nama Allah di dalamnya seperti rumah orang hidup dan rumah orang mati. Seperti kuburan itu. Apa kata para ulama? Hadis ini menegaskan, menunjukkan bahwa kuburan bukan tempat dzikir. Maka tempat membaca Al-Quran. Aneh. Aneh itu. Kalau ada orang baca Quran di kuburan. Kata Nabi apa? Iqra'ul Qur'ana fi buyutikum wala tatahduha kubura. Kata Nabi, bacalah Al-Quran di rumah-rumah kalian, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Apa maknanya? Makna kata ulama adalah ya mukhalafahnya, kuburan bukan tempat membaca Al-Quran. Rumahnya sepi ya, dari Quran, kuburannya ramai dengan baca Al-Quran. Ini aneh. Maka Nabi menjelaskan ya, rumah yang di dalamnya disebut nama Allah dan yang tidak disebut nama seperti rumah orang hidup dan rumah orang mati. Hadis sahih riwayat Bukhari dan yang lainnya. Kemudian ya, di antara faedah itu tadi keutamaan ya orang-orang yang banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan faedahnya. Di antara faedah banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang pertama, bahwasanya faedahnya zikir itu bisa menolak gangguan setan. Bisa menjauhkan setan dari kita. Lihat dalam surah dikatakan Az-Zukhruf ayat 36. Allah berfirman, "Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin." Az-Zukhruf ayat 36. Barang siapa kata Allah yang tidak berzikir kepada Allah, tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, nuqayyid lahu syaitan, kami biarkan setan itu menguasainya kata Allah. Dan ia menjadi teman karibnya setan. Yang ngomong ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah menghabarkan ya, orang yang tidak berzikir itu kata Allah, kami biarkan setan itu menguasainya. Bahkan ia menjadi teman karibnya setan. Lihat, wa man ya'su an dzikrir rahman, barang siapa yang berpaling dari zikir pada Allah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, nuqayyid lahu syaitanan, kami biarkan setan itu menguasai orang tersebut kata Allah. Wa huwa lahu fa huwa lahu qarin, dan setan itu bagi dia merupakan teman dekatnya. Maka di antara keutamaan zikir dalam menolak, menjauhkan gangguan setan. Karena Allah mengatakan orang yang tidak berzikir kami biarkan, kata nuqayyid lahu setan, kami biarkan setan menguasainya. Bahkan ia teman dekatnya setan kata Allah Subhanahu wa taala. Az-Zukhruf ayat 36. Sedangkan Allah mensifati orang yang bertakwa itu innalladzina taqau
idza massahumut ta'ifatu minasyaitani tadzakaru faidahum mubsirun. Kata Allah, orang-orang yang bertakwa itu adalah apabila syaitan hendak menyesatkannya, mengganggunya, maka segera dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu jika syaitan hendak menguasainya, membisikannya, maka dia segera memuji Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri orang yang bertakwa. Sementara orang yang tidak berzikir dikuasai oleh dikatakan syaitan. Imam Ahmad meriwayatkan ke Tirmidzi dan yang lainnya dari hadis Abu Musa al-Asy'ari yang menceritakan bahwasanya Nabi pernah bersabda, innallaha subhanahu wa ta'ala amara bi Yahya bin Zakaria bi khamsi kalimatin. Kata Nabi menghabarkan tentu ini wahyu kata Nabi apa? Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi Yahya bin Zakaria memerintahkan 5 perkara. Agar Nabi Yahya bin Zakaria mengamalkan 5 perkara ini dan juga menyampaikan kepada Bani Israel. Nabi tahu dari mana Nabi? Padahal udah meninggal kan? Tentu jawabannya adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu ngomong menurut akal, hawa nafsu, tapi wahyu yang Allah berikan kepadanya. Makanya menghabarkan Allah memerintahkan 5 perkara kepada Nabi Yahya bin Zakaria agar ia mengamalkan 5 perkara ini, kemudian menyampaikan kepada umatnya Bani Israel. Namun kata Nabi, dia pun abtoa lambat, tidak segera memerintahkan mengamalkan perintah Allah ini, sehingga ditegurlah oleh Nabi Isa alaihissalam. Faqala Isa lahu innallaha amaraka bihamsi kalimatin. Allah menyuruh kepadamu 5 perkara, 5 perintah agar kau mengamalkan 5 perintah ini dan juga mengajar kepada Bani Israel 5 perkara ini. Apakah engkau yang menyampaikan kepada mereka atau akan aku yang menyampaikan, kata Nabi Isa alaihissalam kepada Yahya bin Zakaria. Adalah sepupunya gitu ya. Apa kata Nabi Zakaria Kata beliau mengatakan imma akhsha in sabaktani biha ayuhshifa bi au u'adzib. Aku khawatir, kata Nabi Yahya bin Zakaria, kalau engkau mendahului aku akan kena adab oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pun mengumpulkan seluruh Bani Israel di Masjid Aqsa, mereka duduk kemudian menyampaikanlah perintah Allah ini. Apa kata Nabi Yahya bin Zakaria? Innallaha amarani bi khamsi kalimat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada 5 perintah. Agar kau mengamalkan 5 perintah ini dan juga menyampaikan kepada kalian untuk mengamalkannya. Apa itu? Kata Nabi, pertama adalah fadzakara amrahum bit tauhid, menyuruh kepada Nabi Zakaria, Yahya dan umatnya agar bertauhid. Itu yang pertama perintahnya. At-tauhid itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi ajarkan adalah as-shalah, salat. Ternyata salat tauhid itu semua adalah agamanya para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Tauhid yang pertama, perintah itu. Apa tauhid? Mengesahkan ibadah hanya kepada Allah. Yang kedua salat, kata beliau, perintah salat kepada Allah, kepada nabi dan juga umatnya. Yang ketiga adalah saum, puasa. Yang keempat dikatakan sedekah, zakat. Yang kelima dzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Sama perintahnya dengan pada kita. Tauhid, salat, saum, zakat, kemudian dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji disebutkan di situ. Apakah haji wajib tidak? Wallahu a'lam bishawab. Yang adalah tauhid, kemudian salat, kemudian dikatakan apa namanya? Puasa. Karena katalah puasa itu apa? Kutiba alaikumus syiyam kama
kutiba 'alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ini dalilnya jelas. Puasa itu tidak hanya kita, tapi kepada umat sebelum kita. Begitu dengan sholat. Bahkan Nabi menceritakan ketika Isra dan Mi'raj bertemu dengan para nabi di Masjid Aqsa, ya sholat, Nabi jadi imam. Bagaimana sholatnya? Wallahu ta'ala a'lam. Bahkan ketika Nabi Isra Mi'raj naik mendapat perintah Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Nabi Musa di langit yang kelima, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Kata Nabi, sholat 50 waktu sehari semalam. Gitu kan? Kata Nabi Musa apa? Kamu tidak akan sanggup dan umat tidak akan sanggup. Kembali. Tadi kita kan ada kisah itu kan. Berarti udah ada sholat sebelumnya juga. Karena Nabi Musa dan umat tidak sanggup, apalagi kamu, kata Rasulullah. Kata Nabi Musa kepada Rasulullah, kembali. Sehingga budak balik sampai 5 waktu. Allah berikan keringanan. Menunjukkan juga ada sebelum umat Rasulullah SAW. Kemudian juga sedekah. Kemudian zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Itu 5 perkara yang Allah wajibkan perintah kepada Nabi Zakaria kepada dan umatnya. Tauhid, salat, puasa, zakat, dan juga zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah faedah dikatakan yang pertama dari zikir. Itu mencegah gangguan asyaiton, Bahkan dikatakan dalam hadis yang dalam asar yang sahih dari Ibnu Abbas menegaskan bahwasanya asyaitanu jasimun ala qalbi Ibnu Adam. Fa idza saha wa ghafala waswasa. Fa idza dzakara Allah taala khanasat. Kata Ibnu Abbas, setan itu bertengger di atas dikatakan hati anak Adam. Asyaitanu jasim. Syaitan itu bertengger di atas hati anak Adam. Manakala dia lupa, lalai, maka dikatakan waswas akan memberikan waswas kepada anak Adam itu. Wa idza dzakarallaha khanas, jika dia zikir kepada Allah maka dia pun akan menjauh dari anak Adam. Ini kata Ibnu Abbas, Asyaitanu jasimun ala qalbi Ibnu Adam. Syaitan itu bertengger di atas hati anak Adam. Jika anak Adam itu lupa, wa ghafala, lalai, waswasa, membuat waswas. Menjadi waswas anak Adam itu. Jika lupa zikir pada Allah. Wa idza dzakarallaha khanat, jika dia zikir kepada Allah maka dia akan menjauh dari anak Adam tersebut. Itu kata Ibnu Abbas, Kemudian di antara yang kedua, yang kedua dikatakan keutamaan faedah zikir pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bisa menenangkan hati, membahagiakan hati, rahatun lil qalbi, wa sururul qalbi, tenang, bahagia, menenteramkan hati. Apa kata Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kata Allah, orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah kata Allah, dengan memuji Allah hati menjadi tentram, menjadi tenang. Orang sekarang dibalik, kalau tenang itu dengar musik katanya. Gimana? Musik menenteramkan hati tidak mungkin. Mungkin ketika mendengar bukan dia terlena. Setelah itu gimana, terlena enggak? Enggak bisa. Enggak bisa tenang kalau ketika setelah mendengar musik. Dzikir kepada Allah. Allah yang mengatakan demikian. Allah mengatakan ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Ketahuilah, kata siapa yang telah menciptakan kalian. Dia adalah Allah yang maha lembut, maha mengetahui. Maka kalau ada orang mengatakan musik itu bisa menenteramkan hati, itu dusta, itu mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menegaskan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, kata Allah,
dan hati mereka tenang dengan memuji Allah, ketahuilah dengan memuji Allah hati menjadi tenang, bukan dengan musik. Bahkan musik itu dalam Islam adalah nggak boleh. Kata Nabi apa? Sayakunu fi ummati, kata Nabi, aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir wal ma'azif. Al-Bukhari. Kata Nabi apa? Akan muncul pada umatku suatu kaum. Bukan ketika itu, akan muncul. Sayakunu fi ummati aqwam. Akan muncul kepada umatku suatu kaum yastahilluna al-hirra, yang menghalalkan perzinaan, menghalalkan harir, sutra, dan menghalalkan musik-musik. Ini dalilnya ya. Sekarang kan banyak orang halal gitu ya. Padahal katanya mengatakan sayakunu fi ummati aqwamun, akan muncul pada umatku suatu kaum, kata Nabi, yastahilluna al-hirra, yang menghalalkan perzinaan, menghalalkan sutra bagi laki-laki, dan menghalalkan musik-musik. Yang ngomong ini siapa? Nabi. Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari. Ini tentang larangan musik Ada kata dibolehkan musik itu hanya 2 saat. Baik kaum muslimin itu. Kapan? Ketika berlebaran. Dan juga ketika dikatakan ada boleh matul urus. Cuma ini bagaimana sifatnya? Siapa yang melantunkan juga kita harus tahu. Bukan orang dewasa gitu, anak-anak yang main musik itu, main rebana itu boleh. Hanya 2 tempat itu yang Nabi bolehkan. Adapun dulu dikatakan tidak diperbolehkan dia. Maka dikatakan di antara faedah zikir Allah kepada Allah adalah menenteramkan hati, menenangkan hati, mendamaikan hati. Dan tadi dalilnya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Kemudian juga zikir itu merupakan kehidupan hati. Hayatul qalbi haqiqah. Kehidupan hati yang sebenarnya itu adalah dengan berzikir. Kehidupan hati yang sebenarnya ada dengan berzikir. Karena zikir merupakan qutul qalbi wa ruhuhu. Makanan hati dan ruhnya hati itu zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza faqada al-'abdu sara bimanzilatil jismi biza haid. Jika dikatakan tanpa zikir hati itu menjadi mati. Menjadi gersang, Maka fala hayatal lil qalbi haqqat ila bi. Maka tidak ada kehidupan bagi hati kecuali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama menjelaskan dzikru lil qalbi ma salma lis samaki. Zikir bagi hati itu kata para ulama seperti air bagi ikan. Lihat. Ad-dzikru lil qalbi kalma'i lis samaki. Zikir bagi hati itu kedudukannya seperti air bagi ikan. Gimana itu? Fa kaifa yakunu halu samak idza farqal ma? Bagaimana keadaan ikan jika dipisahkan dari air? Kira-kira gimana ikan? Mati enggak? Mati. Maka ulama ad-dzikru lil qalbi ma salma lil samaki. Zikir bagi hati kedudukannya seperti air bagi ikan. Bagaimana keadaan ikan jika dipisahkan dari air? Akan menjadi mati. Begitu pula hati kalau zikir ditinggalkan maka menjadi mati hati itu. Menjadi keras. Kemudian juga dalam hadis yang sahih di antara keutamaan dalam surah Al-Baqarah ayat 153 Allah berfirman 52 bahwasanya orang yang berzikir itu Allah pun memuji-mujinya.
Allah memuji-muji orang yang banyak berzikir. Apa kata Allah? Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, kata Allah, aku akan mengingat kalian. Maka barang siapa yang dikatakan ingin diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya mengingat Allah. Lebih mana yang lebih utama? Yang lebih afdal mana? Kita ingat Allah atau Allah ingat kita? Tentu Allah ingat kita yang lebih afdal daripada kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya kalau kita mau ingat Allah, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dikatakan barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah, maka cintailah Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan yang penting itu bagaimana Allah mencintai kita. Bukan kita mencintai Allah. Yang penting bagaimana Allah memuji kita, bukan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kalau kita mau mencintai Allah, maka bagaimana cara mencintai Allah? Hendak mengikuti Rasulullah SAW, Kemudian dalam riwayat yang sahih juga Nabi mengatakan barang siapa yang memujiku di kesendirian, dia lagi sendiri memuji Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Aku pun puji dia di dalam diriku, fi nafsi. Allah puji sendirian, Allah muji-mujinya. Barang siapa yang muji kata Allah di tempat yang umum, Allah pun akan puji dia di tempat yang umum. Faman dzakarani fi mala'il a'la, dzakartu fi mala'in wa khair minhum. Maka dikatakan sunnah memuji Allah dikatakan sendiri pun dikatakan dalam keadaan terang-terangan. Jadi gak harus sendiri. Memang ada keutamaan kata Rasulullah di antara 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat adalah salah satunya adalah orang yang memujiku menangis ketika memuji Allah di tempat sendirian. Dzakarallaha fi halwafat ainah tadi. Memuji Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sepi, dia menangis karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kata di antara orang yang mendapatkan pada hari kiamat. Kemudian juga mengatakan di antara faedah, dikatakan faedah zikir itu adalah zikir bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan dan bisa menyelamatkannya dari adab Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Muhammad sahih? Ma amila adamiyun amalan anjalahu min adabillahi min dzikrillah. Tidak ada amalan anak Adam yang bisa menyelamatkannya dari adab Allah Subhanahu wa taala daripada zikrullah. Tidak ada amalan anak Adam yang bisa menyelamatkannya dari adab Allah Subhanahu wa taala daripada zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Karena puncaknya ibadah itu seluruhnya adalah ingat Allah. Itu puncaknya. Dzikrullah. Aqimis sholata lidzikri. Jadi heran ketika kita beritanya mengenai orang yang paling sholat yang paling afdol, paling banyak pahalanya, puasa, semua Nabi katakan yang banyak zikirnya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, "Ma amila adamiyun amalan anjalau min adabillahi min dzikri." Tidak ada kata Nabi amalan anak Adam yang bisa menyelamatkannya dari adab Allah Subhanahu wa taala daripada zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Inilah keutamaan faedah daripada zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga zikir, lihat bagaimana Allah menjanjikan pahala yang luar biasa zikir itu. Contoh, dalam Sahih Bukhari dan Muslim Nabi menjelaskan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 setiap hari. Ini mutlak bukan muqayyad. Mutlak Apa kata? Maka sebanding pahalanya dengan membebaskan budak 10 budak. Ditulis baginya 100 kebaikan. Dihapus darinya 100 keburukan. Dan kata wakanat lahu hirzan minasyaitan, bahkan bisa menjaga gangguan setan.
setan tidak akan mendekatinya, kata Rasulullah. Apa kata Nabi? Ya, hatta yumsia, sampai sore hari jika diucapkan pagi hari. Ya. Dan tidak ada nanti walam yati ahadun, tidak ada seorang pun yang lebih afdol pahalanya nanti pada hari kiamat daripada orang itu, ya, kecuali kata Nabi orang yang mengamalkannya lebih baik daripada 100 kali. Berarti mutlak, bukan muqayyad. Semakin banyak semakin afdal. Ya. Awas, yang muqayyad contoh muqayyad ketika habis sholat. Nggak boleh lebih daripada yang Nabi contohkan. Kalimat tadi, habis ba'da maghrib sunahnya 10. Habis subuh sunahnya 10. Duhur, asar, isya sekali. Itu yang Nabi contohkan. Karena zikir yang sifatnya muqayyad. Di luar itu maka mau 1000 pun tidak terikat. Kata Nabi, semakin masuk semakin afdol. Tetapi yang sifatnya muqayyad harus sesuai dengan apa yang Rasulullah katakan, amalkan. Ya, jadi kalau habis maghrib sunahnya tadi 10. Ya, habis subuh 10. Kemudian dikatakan apa namanya? Isya, duhur, asar satu kali. Itu yang Nabi contohkan. Nggak boleh kita, kadang-kadang kebiasaan kita itu semuanya 3, ya kan? Habis maghrib 3, isya 3, subuh 3, duhur 3, asar 3. Enggak demikian Nabi contohkan. Ya. Bahkan lihat, Nabi itu kalau istighfar juga bukan begitu, bukan seperti yang kita amalkan. Pendek istighfar Nabi itu. Kalau pada salat ya, kalau di luar itu maka bebas. Apa pada salat? Astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarak tayada dalali wal ikram. Ini yang Nabi ajarkan, amalkan ketika ba'da salat. Di luar pada salat maka bebas. Kata Nabi apa? Man qala astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Akan dihapuskan dosa-dosa dia walaupun kabur dari medan perang. Itu mutlak, kapan saja, berapa saja, di mana saja. Maka kita bisa mendudukan ya yang mutlak dan yang muqayyad. Kita tidak boleh membaca yang mutlak dengan apa mutlak dimuqayyadkan, nggak bisa. Yeah. Ada juga yang sering kita amalkan ya, dan tidak diketemu dalilnya itu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bisalam sampai samina watona. Dari mana dalilnya? Cari di kita hadis apa tidak akan ketemu itu. Yeah, tidak ada itu. Yeah. Dari Sauban mengatakan Nabi itu hanya begitu, dari Aisyah, dari yang lainnya. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak tayada dalali wal ikram. Cukuplah yang Nabi ajarkan, kita amalkan. Yang tadi baik gak baik? Ya, bukan tidak baik, tapi mana lebih baik? Yang Nabi amalkan lebih baik. Seperti itu. Tip, ya. Ada yang tanyakan? Ya. Atau juga kata Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali, dihapus dia khutat khotoya, maka dihapuskan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Ya, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Itu kata para ulama bahwa zikir itu adalah ibadah yang paling gampang, paling ringan, ya, tapi paling afdol, paling azka insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena menggerakkan lisan lebih mudah daripada menggerakkan anggota badan. Ya. Karena para ulama menjelaskan ya dari yang sahih ya, orang yang di masjid zikir ya sampai nunggu orang datang mungkin 10 menit, 11 menit gitu ya, enggak yang sholat, enggak langsung qomat, itu lebih afdal apa namanya daripada yang ada langsung dikatakan qomat. Maka jangan sampai dikatakan amal yang sunnah dikatakan apa namanya mengabaikan yang wajib. Itu bukan sifat wali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sifat wali Allah itu adalah kata Nabi adalah
senantiasa mendulukan yang wajib-wajib, kemudian yang sunnah-sunnah. Sementara dia mengutamakan yang sunnah, kemudian mengabaikan yang wajib. Contoh banyak di antara semalam suntuk dia zikir gitu ya. Tahajud ketika sholat subuh dia bablas. Ya, itu nggak benar. Ya, bukan nggak boleh ya. Jadi artinya dia mengutamakan yang sunnah atas yang wajib, maka nggak benar. Yang wajib dulu kata itu wali Allah, sifat wali Allah. Yang perlu mengutamakan yang wajib, buat yang sunnah-sunnah. Ya. Meninggalkan yang mubah-mubah, yang makruh-makruh. Itu sifat wali Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, yang makruh dia yang mubah ditinggalkan, yang makruh dia utamakan. Atau yang sunnah diutamakan, yang wajib diabaikan. Maka tidak bagus demikian ya. Wallahu a'lam. Ya. Nah. Iya. Cukup. Ya, kalau nggak ada cukup sekian, semoga bermanfaat. Insyaallah ini masih panjang ini tentang faedah dan juga keutamaan zikir ya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu nanti pada pertemuan yang akan datang ya. Ya, kita ada subhanallah sudah tahu. Nah.